Kuwait dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia, dengan pendapatan per kapita yang signifikan. Perekonomian negara ini sangat bergantung pada sumber daya minyak bumi dan gas alam, yang diperkirakan memiliki cadangan untuk puluhan tahun mendatang. Baru-baru ini Kuwait memulai sebuah mega proyek ambisius bernama Sabah Al-Ahmad CCT, yang bertujuan untuk mengubah gurun menjadi lautan. Proyek ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Kuwait, dengan biaya investasi mencapai puluhan triliun rupiah. Negara yang terletak di antara Irak di utara dan Arab Saudi di selatan ini memiliki luas wilayah sekitar 17.818 km persegi, atau kurang lebih setengah dari luas Provinsi Jawa Barat. Dalam hal pendapatan per kapita, Kuwait menempati posisi kelima di dunia. Sekitar 90% dari ekonomi Kuwait bergantung pada sektor minyak dan diperkirakan cadangan minyaknya akan bertahan hingga 90 tahun ke depan. Kelimpahan cadangan minyak ini membuat harga bensin di Kuwait lebih murah daripada air. Kekayaan negara ini juga tercermin dalam berbagai fasilitas yang diberikan kepada warganya. Di Kuwait, semua tagihan listrik ditanggung oleh negara, pinjaman tanpa bunga diberikan, dan terkadang pemerintah bahkan menghapuskan pinjaman tersebut. Kuwait juga menjadi surga bagi ekspatriat, dengan 7% dari total populasi 4,8 juta jiwa merupakan warga negara asing. Hampir 3,4 juta dari jumlah tersebut adalah ekspatriat. Warga negara Kuwait mendapatkan berbagai fasilitas gratis. Misalnya, pasangan yang menikah akan menerima hadiah pernikahan dari pemerintah sebesar $250.000 atau sekitar 3,6 miliar rupiah. Biaya pengobatan dan pendidikan disediakan secara gratis, dan bagi mereka yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, pemerintah akan menanggung semua biaya serta memberikan beasiswa. Selain itu, wanita janda diberikan tunjangan bulanan sebesar $14.000 atau sekitar 237 juta rupiah hingga mereka mendapatkan pekerjaan. Salah satu aspek yang menarik dari Kuwait adalah bahwa warganya tidak dibebani pajak, baik itu warga negara maupun asing. Perusahaan yang mengimpor barang ke Kuwait hanya dikenakan pajak sebesar 4%. Berkat kekayaan yang dimilikinya, Kuwait berencana membangun megaproyek bernama Sabah Al-Ahmad CCT. Meskipun biaya pasti proyek ini tidak diketahui, diperkirakan mencapai sekitar $5 miliar Amerika, atau setara dengan 72,5 triliun rupiah. Ide pembangunan CCT pertama kali diusulkan oleh Khalid Yusuf Al-Marzouk, seorang pengembang dan entrepreneur yang melihat kebutuhan akan rumah mewah di Kuwait. Namun, ketika proyek ini hendak dimulai pada tahun 1990, invasi Irak ke Kuwait dan Perang Teluk yang terjadi menyebabkan penundaan proyek tersebut. Selama invasi, ratusan sumur minyak Kuwait dibakar dan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi negara untuk pulih. Pada tahun 2003, putra Khalid Yusuf Al-Marzouk memutuskan untuk mewujudkan mimpi ayahnya. Dan pembangunan CCT pun mulai diresmikan pada pertengahan tahun 2016. Pembangunan CCT direncanakan selesai sepenuhnya dalam jangka waktu 25 tahun dengan total 10 fase, dan masih berlangsung hingga saat ini. Saat ini, CCT dapat dihuni oleh sekitar 250.000 penduduk dan memiliki pantai buatan dengan panjang total lebih dari 84 km. Ketika selesai, pantai buatan ini akan memiliki panjang lebih dari 200 km. Pantai buatan di CCT ini unik karena berbeda dengan pulau reklamasi seperti di Dubai, yaitu membawa daratan ke laut, tetapi Kuwait sebaliknya, yaitu membawa laut ke daratan. Sabah Al-Ahmad CCT adalah kawasan perkotaan pertama di Kuwait yang dibangun sepenuhnya oleh pihak swasta. Proyek ini melibatkan sekitar 3.200 pekerja dari 20 negara yang berbeda. Pembangunannya sangat rumit dan kompleks karena dibangun di atas rawa asin dengan sungai kecil yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pembangunan dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari tahun 2003
dan meliputi pembangunan infrastruktur seperti pemasangan kabel sepanjang 1.272 km dan pengaspalan jalan yang membutuhkan aspal sebanyak 3,4 juta meter persegi. Selama proses pembangunan, banyak kendala yang dihadapi oleh para insinyur. Salah satunya adalah jenis tanah yang lunak dan tidak stabil. Untuk mengatasi hal ini, tanah lunak harus digali dan dipindahkan, kemudian diganti dengan tanah baru. Proses penggalian dilakukan selama 24 jam non-stop, dengan total tanah lunak yang digali pada fase pertama hingga ketiga adalah 74 juta meter kubik. Setelah tanah lunak dibuang, tanah pada lokasi kemudian dipadatkan dengan beban seberat 15 ton dari ketinggian 12 meter. Proyek ini juga mencakup pembangunan 17 menara air dari beton dengan tinggi 52 meter, kemudian breakwater sepanjang 1.200 meter untuk melindungi Sea City dari gelombang besar dan pembuatan jembatan yang menghubungkan antara pantai buatan satu dengan yang lainnya. Untuk mengontrol aliran air laut, dibangun gerbang yang mengatur pasang surut air laut dengan kapasitas 7,2 juta galon per menit. Pembuatan pantai buatan memerlukan pasir yang banyak, dan karena kesulitan mencari pasir yang cocok, tanah lunak yang telah digali diproses kembali. Tanah ini dicuci 4 kali dengan air, dan setiap hari sebanyak 4.000 ton tanah lunak dicuci selama 24 jam non-stop untuk mendapatkan pasir yang terkandung di dalamnya. Setelah fase ketiga selesai dan diresmikan, air laut kemudian dialirkan masuk ke dalam Sea City dan membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari supaya penuh. Pada fase keempat, dibangun 4 marina dengan proses yang melibatkan penancapan tiang panjang 18 meter pada area yang tergenang air dan pembuatan ponton beton terapung dengan berat hingga 62 ton. Marina pertama dibuka secara resmi pada 16 April 2015. Kemudian, fase kelima meliputi pembangunan pantai buatan baru sepanjang 3,9 km yang dikelilingi air laut dengan kedalaman 10 meter dan memiliki luas area 2,4 juta meter persegi. Selain itu, dibangun juga 5 menara air baru, saluran pengolahan air, dan 2 jembatan baru. Ketika fase kelima selesai, sebanyak 26 miliar liter air laut dialirkan ke pantai baru ini.